Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur atas segala nikmat yang dirasakan, atas kekuasaan yang Allah tunjukkan, yang sampai saat ini masih kita rasakan. Betul, Allah tak pernah pilih kasih karena Allah Maha Pengasih. Allah tak pernah pandang sayang karena Allah Maha Penyayang. Untaian kasih dan sayang yang mendalam terpancarkan ke seluruh penjuru alam, terus mengalir siang dan malam, dirasakan oleh seluruh umat Islam. Betul. Sanjungan selawat teriring salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada kekasih Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno pernah berkata, beri aku 10 pemuda maka akan kugoncangkan dunia. Allahu Akbar. Dari ungkapan tersebut kita dapat melihat betapa pentingnya peranan generasi muda yang berkualitas di dalam suatu bangsa dan negara. Betul. Masa muda, masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan romantika kehidupan yang sangat indah. Masa muda dihiasi bentuk fisik yang masih kuat, berjalan masih cepat, pendengaran masih akurat, serta berpikir masih cermat. Betul. Oleh karena itu pantas kalau pemuda merupakan pilar tegaknya negara. Namun sebaliknya, runtuhnya bahkan hancurnya negara pun karena pemuda. Betul. Di dalam sejarah bangsa Indonesia tidak kita pungkiri bahwa pemuda memiliki peranan yang luar biasa sebagai ujung tombak perubahan bangsa Indonesia. Tapi sayang seribu sayang, di zaman modern sekarang ini kita tahu bersama banyak generasi muda kita yang terjerumus ke dalam pergaulan bebas, seks bebas, serta penggunaan narkoba. Na'udzubillah tsumma na'udz. Oleh karena itu hadirin, generasi muda Islam adalah generasi anti narkoba yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Sebagai bahan rujukan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 90. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya والميسر والأنصار والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. Al-ayat Sadaqallahu alaihi. Hadirin, di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 90 tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan khamr dari segala aspek pemanfaatan termasuk meminumnya. Sedangkan narkoba merupakan bentuk kias dari larangan mengkonsumsi minuman keras dan hal-hal yang memabukkan lainnya adalah sama dengan larangan mengkonsumsi narkoba. Lalu apa yang dimaksud dengan narkoba?
Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya seperti putau, ganja, sabu-sabu, heroin, morfin yang akan berakibat buruk pada kehidupan seseorang, merusak akal dan jiwa seseorang. Bahkan bagi generasi muda, hidupnya akan hancur, masa depannya akan lebur, dan akan cepat masuk ke dalam kubur. Na'udzubillah, jujur harus kita akui, dalam waktu yang relatif singkat, beberapa tahun belakangan ini, para pengguna narkoba menjadi permasalahan yang mengerikan dengan segala aspek di berbagai bidang, baik medis, sosial, pendidikan, dan keamanan, berupa meningkatnya kasus-kasus kriminalitas. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ironisnya, para penyalahgunaan narkoba ini adalah dari kalangan generasi muda yang merupakan usia produktif. Data dari UNDP, United International Drug Control Program, cukup mengagetkan kita semua, saudara. Dikatakan bahwa lebih dari 200 juta penyalahgunaan narkoba di seluruh dunia. 3,6 juta adalah orang Indonesia. Dari jumlah ini, 80% penyalahgunaan merupakan generasi muda. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Jika hal tersebut melekat terus menerus pada generasi kita, saya yakin mereka bukanlah sebagai pelopor pembangunan, melainkan virus pembangunan, penghambat pembangunan, bahkan penghancur pembangunan. Betul? Padahal hadirin, sejarah telah membuktikan tanpa pemuda mustahil Indonesia merdeka. Betul? Oleh karena itu, Islam tidak mengenal pemuda cengeng, Islam tidak mengenal pemuda nangkring, Islam tidak mengenal pemuda nongkrong, tetapi Islam menginginkan pemuda aktif, Islam menginginkan pemuda produktif, Islam menginginkan pemuda progresif. Betul? Betul. Lalu, upaya apa yang harus kita lakukan dalam menanggulangi permasalahan tersebut? Hadirin, ada 3 langkah yang harus kita lakukan dalam upaya menanggulangi permasalahan tersebut. Langkah yang pertama adalah cara preventif. Pemerintah, yaitu dengan cara mengadakan pembinaan lingkungan hidup masyarakat, terutama bagi kaum remaja dan pemuda, dengan cara alim ulama harus tetap berdakwah di tengah-tengah masyarakat. Orang tua harus membimbing anak-anaknya agar tidak tersesat. Seluruh lapisan masyarakat harus mampu menciptakan lingkungan yang islami, yang terbebas dari segala macam maksiat. Betul? Dan kepada para remaja dan pemuda yang saya cintai, mulai saat ini kita harus mengatakan say no to drugs, say no to narkoba. Coba kita sebutkan bersama-sama, say no to drugs, say no to Narkoba. Tarik kolor, Bapak. Adalah cara represif. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan dan kebijakan harus bersikap tegas untuk menindak dan menghukum para pelakunya sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada. Langkah yang ketiga adalah cara rehabilitasi korban-korban penyalahgunaan narkoba melalui dokter ahli sesuai dengan akibat yang ditimbulkannya. Jika ketiga hal tersebut sudah kita aplikasikan, insya Allah kita semua, bahkan Indonesia yang kita cintai ini, akan terbebas dari segala macam peredaran narkoba. Betul? Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dari uraian yang saya sampaikan dapat diambil kesimpulan, penggunaan narkoba dan narkotika di kalangan remaja dan pemuda merupakan virus pembangunan, penghambat pembangunan, bahkan penghancur pembangunan. Oleh karena itu, mulai saat ini kita harus mengatakan perang terhadap narkoba.
untuk mengakhiri uraian singkat ini, saya sampaikan sebuah pantun. Dari Garut ke Tasikmalaya, nemu uang 1 juta, mau tahu heroin, morfin dan ganja, masuk generasi penerus bangsa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum